wabarakatuh. Salam Humas. Halo sahabat Humas YIN Langsa semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Dipa dalam program Humas Menyapa. Nah, kali ini Humas berkesempatan untuk menyapa unit pelaksana teknis atau UPT yang ada di YIN Langsa, yaitu TIPD, UPT TIPD, Teknologi Informasi dan Pengolahan Data ya Bang? Pangkalan. Oh, Pangkalan, oke. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Nah, telah hadir nih bersama kita narasumber kita dari TIPD, yaitu Bang Eko Juanda. Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar nampak mukanya ya, staf TIPD kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita nih mau kenalan dulu nih ya sama Bang Ekonya, biar kalau udah kenal maka sayang ya Bang ya. Biar sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka ya seperti itu Bang. maka taruh. Oke, nah kita mau kenalan dulu nih. Bang Eko mungkin bisa dikenalkan nih sama adik-adik kita, mau tahu nih ini siapa sih nih yang lagi ada di kamera kita nih, orang TIPD itu kok pernah nampak gitu ya, mungkin di mana kantornya atau namanya dan sebagainya lah Bang. Silakan Bang. Terima kasih Kak Diva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan ya Kak Diva, sehingga saya dan bisa hadir di Humas Menyapa pada siang hari ini. Salawat serta salam tentu kita hadiahkan, kita panjatkan kehadirat Nabi kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak, amin. Baik Kak Diva, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya kan? Iya, benar. Nah, nama saya Eko Juanda. Saat ini saya ditempatkan di bagian unit TIPD. Saya mulai bergabung di YIN Langsa itu TMT 2021 ya, di Januari. Saya asli daerah Langsa. Oh, berarti begitu. asli dari Langsa. Asli ya? Langsa. Rumah di sekitar Bujuk Slemak begitu, Kak Diva. Iya, benar-benar. Mungkin sekilas seperti itu Kak Diva. Jadi di TIPD, kantornya mungkin di mana lokasinya, mungkin Bang Eko bisa kasih tahu teman-teman. Berarti TIPD ya? Iya, TIPD-nya. Kalau kita berbicara TIPD, TIPD itu sebenarnya singkatan Kak Diva ya. TIPD berarti T-nya itu teknologi, informasi dan pangkalan data. Nah, mungkin kalau dulu namanya Puskom. Puskom. Ya, Puskom, pusat komputer. Ya, bukan berarti jual beli komputer, bukan. Itu hanya penamaan ya. Nah, jadi kita di YIN Langsa ini berkantor di gedung laboratorium terpadu. Oh, yang gedung 3 lantai apa 2 lantai itu ya? Yang besar itu ya? Ya, dua lantai. 2 lantai, cuma 3 lantai setengah. Oh iya, karena penampakan dari luar itu tinggi ya gedungnya, gedung paling tinggi gitu, naik tangganya. Jadi kita di situ di lantai 2. Nah, jadi itu TIPD, Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Kalau kita berbicara di konteks YIN, kita punya visi dan misi tentunya. Iya. Visi kita tentunya bagaimana kita bisa mewujudkan suatu pusat ya teknologi informasi pangkalan data di kampus kita bersama, di IAIN bersama, dan bagaimana kita mampu untuk mendayagunakan pemanfaatan teknologi secara maksimal di
instansi kita. Benar. Nah, tentu untuk mencapai visi tersebut tidak terlepas dari misi ya, Kak Diva ya. Nah, misi kita tentunya ya kita membangun sistem ya, membangun jaringan komputer ya. Bagaimana kita bisa membangun tata kelola yang ada di IAIN ini berbasis teknologi informasi. Karena zaman sekarang ya mau tidak mau ya, apalagi kita di tengah pandemi seperti sekarang ini, tentu tidak terlepas dari yang namanya pemanfaatan teknologi ya. Pembelajaran jarak jauh kita akan dipaksa begitu Kak Diva ya. Dan itu sudah menjadi suatu kebutuhan kalau menurut saya. Nah, jadi seperti itu tentang TIPD dan juga visi dan misinya Kak Diva. Oke, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan lain, jadi untuk teman-teman yang sedang menonton live di Instagram, bagi adik-adik semuanya yang ada pertanyaan untuk mengenai TIPD mungkin ya, bisa dituliskan di kolom komentar ya, nanti akan kita tanyakan ke Bang Eko. Oke, nah selanjutnya nih, tadi udah informasi secara umum ya tentang TIPD. Betul. Itu apa sih tugasnya di kampus kita gitu. Jadi kita mau tahu lebih detail lagi nih tugas-tugas yang ada di TIPD ya. Berikut dengan mungkin bisa diperkenalkan nih Bang Eko ya sama kita timnya nih, tim yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas tersebut. Mungkin nanti adik-adik nih yang mungkin ada kebutuhan apa, nanti bisa nih jumpain yang namanya Bapak ini ya gitu segala macamnya. Silakan Bang Eko. Terima kasih Kak Diva. Nah, berarti kan TIPD itu kan ada dua tadi ya, teknologi informasi dan juga pangkalan data. Jadi dua suku kata. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kita bisa memproses data sehingga bisa diinformasikan kan begitu. Nah, jadi sebenarnya cakupan TIPD ini luas Kak Diva, sehingga kita membagi job desk ya, kalau kita bilang itu ada sekitar 3 divisi. Ya, yang pertama itu kita ada divisi infrastruktur dan keamanan sistem teknologi informasi. Nah, divisi ini tuh ada koordinatornya juga Kak Diva. Koordinatornya itu kalau di divisi infrastruktur dan keamanan ini itu Bang Azmi. Pak Azmi ya, Pak Azmi. Kemudian untuk anggotanya ada Pak Muhammad Azlul dan juga Pak Putra. Nah, jadi secara general tugas dari divisi infrastruktur dan keamanan ya, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi ini dia tentunya bagaimana dia bisa ya berhubungan infrastruktur ya, bagaimana dia bisa menjamin kelancaran jaringan, karena ini infrastruktur. Berarti bagaimana dia bisa menjamin kelancaran jaringan, terutama jaringan internet. Berarti kalau misalnya diputus-putus koneksi ini mereka ya, yang misalnya yang membantu kita buat reconnect lagi atau pemeliharaan segala macam ya. Iya, jadi itu ada perlu pre-scanning ya. Kenapa dia bisa putus? Mungkin dari jaringannya atau dari sistemnya. Ya, harus dicari tahu. Nah, yang kemudian setelah dia harus menjamin ini harus lancar ini jaringannya nih Kak Diva, dan juga dia harus bisa menganalisa dan mengidentifikasi kalau suatu saat ada gangguan. Troubleshooting ya, dan juga dia harus bisa memberikan masukan ya tentang apa nih pemanfaatan teknologi terbaru dan terupdate. Nah, itu divisi ini. Dan itu kan tadi infrastrukturnya. Nah, kalau keamanannya tentu dia harus bisa lah tentang CCTV. Berarti dia, keamanan kampusnya. Tapi berbasis teknologi gitu ya. Jadi dia memastikan jaringan CCTV ini berjalan sesuai dengan semestinya dan nggak mati ya Bang ya. Kan kayak di film-film yang psikopat pembunuh-pembunuh itu pasti ada aja tuh mati CCTV-nya waktu lagi membunuh seperti itu ya. Jadi memastikan tetap aktif ya. Jadi memang seperti jadi seperti itu. Jadi ada
infrastrukturnya, tadi network atau jaringan, dan juga keamanannya CCTV. Jadi di situ tercakuplah masalah maintenance-nya juga. Nah, yang kedua itu kita ada yang namanya divisi data dan sistem integrasi teknologi informasi. Nah, jadi itu tugas mereka, itu ada koordinatornya Bang Khairul Hikmah. Bang Khairul Hikmah. Ya, itu juga ada Bang Nofrizal di situ. Ada juga Aulia Rahman Syaputra, mungkin menonton ya, karena dia baru bergabung juga. Kemudian ada juga Bang Tarmizi. Nah, jadi tugas dari divisi ini tentunya mereka merancang dan membuat aplikasi. Baik aplikasi pembuatan website maupun aplikasi-aplikasi terkait ya, seperti OPAP ya, OJS dan segala macam. Nah, kemudian mereka harus juga bisa membackup data dari dan ke server pusat yang ada di IAIN Langsa, ya, karena itu kan data harus di backup. Jadi mereka yang berhubungan dengan sistem, bagaimana bisa mengintegrasikan itu, mereka membuat aplikasi, membuat web, jadi banyak berhubungan tentang perangkat lunak ya, software. Nah, dan yang ketiga itu kita ada divisi yang namanya layanan teknologi informasi. Nah, itu kebetulan saya dan juga Ibu Rita. Nah, jadi divisi ini tentu tugasnya ya kalau ada istilahnya membutuhkan data nih, data yang terkait data, katakanlah data tentang kampus. Nah, kita tentunya ya yang mempersiapkan itu. Kemudian kalau ada gangguan seputar layanan, karena kan kalau divisi ini kita banyak menggunakan aplikasi Siakat. Di aplikasi ini. Jadi aplikasi Siakat ini kan aplikasi berbasis web, ya kan, dimana kita bisa mengelola data yang sifatnya akademik maupun data yang terkait lainnya, ya kan. Nah, data terkait lainnya itu kita kelola sebagaimana sekian rupa. Kita bentuklah data ini dalam suatu informasi. Nah, itu yang kita sajikan kepada pihak-pihak entitas yang membutuhkan. Jadi kita berhubungan dengan data, terutama data Siakat. Nah, ini menarik. Kalau kita berbicara masalah Siakat, tentu adik-adik semua pasti ada ya akun-akun Siakat ya. Nah, jadi kita lebih kepada data itu yang kita kelola. Data Siakat ini kan banyak isinya, Kak Diva. Ya kan? Karena ini melibatkan seluruh entitas yang ada di dalamnya. Bisa ada unsur akademiknya, ada unsur keuangannya, ada unsur mahasiswa barunya, kemudian ada yang namanya kalau kita dari sistem ini ya, dari sistem akademiknya, bagaimana nanti adik-adik ini masalah KRS, transkrip nilai, ya kan, transkrip nilai saya tidak keluar, ya, saya mengambil sekian mata kuliah, kenapa yang muncul segini, pembimbing akademik saya nggak muncul, itu masalahnya so huge, banyak masalah-masalahnya. Itu kalau kita di bagian pelayanan divisi itu ke situ larinya. Berarti ini bisa dibilang Bang Eko ini karena dia di layanan teknologi tadi jadi banyak berhubungan sama mahasiswa ya. Iya, itu inti kita banyak berhubungan dengan kita berbicara dengan orang yang tepat ya, karena pasti audiensnya nih para mahasiswa nih, bisa kepo nih TIP ini ngapain sih ya. Jadi ini mungkin yang bakal kalau yang misalnya pun ada problem, ada masalah berkenaan dengan KRS, Siakat segala macam, ini suhunya ya. Bukan suhu juga, kita sama-sama belajar. Jadi itu intinya. Dan apalagi baru-baru ini Kak Diva, kita di Siakat itu udah kita ciptain satu menu yang kita sebut sebagai tracer alumni, ya, tracer studi alumni. Ya, itu. Berarti ini dari namanya bisa kita bilang ini untuk alumni ya? Iya, ini untuk alumni. Untuk alumni. Nah, bisa nggak karena ini menu baru tadi ya? Baru. Nah, jadi kita penasaran juga nih, karena ini menu baru, bisa nggak dikasih tahu nih sama, ini pasti ada alumni juga nih, dan calon alumni nih yang menonton ya. Jadi bisa dikasih tahu nggak nih sama kita bentuknya atau apa sih tracer studi alumni itu? Oke, jadi memang ini baru ya. Kita sebutannya Humas Menyapa. Iya, Humas Menyapa. Ini baru penonton Humas Menyapa, tracer studi alumni.
Nah, apa itu tracer studi alumni ya? Begitu pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat secara bahasa kan tracer itu jejak ya. Jejak. Berarti ini namanya studi penjejakan ya, penjajakan alumni kita yang telah lulus. Nah, jadi kita istilahnya supaya ada jejak. Ya, ada sistem datanya untuk alumni kita yang telah lulus. Nah, itu kita butuh sistem datanya itu. Nah, manfaatnya apa sebenarnya? Manfaatnya itu kita bisa mengetahui outcome ataupun yang namanya alumni ini kan produk yang dihasilkan oleh satu kampus, ya kan? Jadi manfaatnya itu lebih kita mengetahui bagaimana sih outcome lulusan dari kita, gitu. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimana lulusan dari kita itu relevan nggak dengan kompetisi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, ya kan? Nah, juga tracer alumni juga kita ingin mengetahui sejauh mana sih bidang-bidang kompetisi mahasiswa kita, mulai dia dari tamat, transisi dari dunia pendidikan menuju ke dunia kerja. Jadi kita butuh data-data informasi seperti itu, itu Kak Diva. Jadi kalau misalnya ini tujuannya untuk biar kita merekam jejak alumni ya. Jadi setelah lulus itu nggak yang hilang gitu, nggak ada kabar segala macam. Tapi inilah dia apa sih bisa kita bilang wadah, platform atau platform ya. Jadi wadah ya untuk para alumni itu bisa terekam datanya, jejaknya gitu ya. Nah, jadi terus kita juga mau tahu nih ya, ini yang bisa masuk ini gimana nih mungkin sistemnya atau masuknya atau segala macamnya itu, apa alumni harus login atau disiakat apa gitu? Jadi siapa yang bisa mengakses di tracer alumni? Tentu alumni yang ada di IAIN Langsa, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu teman-teman alumni atau para calon alumni ya, mungkin seperti itu bahasanya, bisa mengakses di siakat.iainlangsa.ac.id/alumnifront. Ya, bisa dibaca nggak di bawah ini? Nggak ada ya, kalau misalnya ntar kita akan cantumkan ya untuk bisa diakses. Nah, nanti ketika teman-teman semuanya sudah bisa mengakses ataupun mengetik di laman tersebut, nah maka muncul landing page-nya. Nah, landing page-nya itu kayak dia beranda ya? Iya, kayak beranda. Maka teman-teman nanti akan ada semacam ini, kelihatan nggak ya? Nggak, coba aja nanti kalau nggak nampak. Ada nanti semacam login alumni. Iya. Nah, mungkin teman-teman di sini kan belum pada aktivasi ya. Iya. Nah, tentunya harus diaktifasi terlebih dahulu. Nah, nanti di sebelah login alumni ini ada bacaan belum aktivasi akun alumni, klik aktivasi sekarang. Oke. Nah, ketika teman klik aktivasi sekarang, maka nanti akan muncul dia minta NIM. Oke, NIM, nanti klik lanjutkan. Oke, nanti dia minta tanggal lahir teman-teman sekalian. Klik lagi lanjutkan, dan juga nanti ada email. Email aktif ya? Email dari teman-teman semuanya, ataupun email yang ada di biodata para teman-teman semuanya, kan ada isi email. Nah, nanti di situ bisa mencantumkan email tersebut. Nah, nanti setelah teman-teman selesai semua, lanjutkan, ngisi NIM, ngisi paspor, dan juga email, maka dia minta validasi di email. Teman-teman klik aja supaya data itu aktif. Nah, nanti barulah muncul lamannya seperti ini. Ya, seperti ini, baru klik aktifkan. Nah, kalau sudah klik aktifkan, teman-teman berhasil masuk ke dalam modul daripada landing page alumni IAIN Langsa. Oke. Nah, di tracer alumni itu apa saja teman-teman yang bisa teman-teman lakukan? Tentunya setelah teman-teman aktivasi tadi melalui email, teman-teman
ketikkan email tersebut dan juga password. Nah, password tersebut dikirimkan melalui email teman-teman. Jadi password tersebut dikirimkan melalui email. Nanti inilah muncul halamannya, dia minta isi kuesioner. Nah, nanti ada pengisian tentang kuesioner yang ada di tracer alumni tersebut. Nah, ketika kuesioner sudah terisi, klik selesai, kemudian teman-teman bisa memasukkan biodata daripada teman-teman masing-masing, ya, meliputi pekerjaan di mana, kalau misalnya sudah bekerja, ataupun ada katakanlah sertifikat-sertifikat tertentu, keahlian bidangnya seperti apa, itu bisa dimasukkan di menu tracer alumni tersebut. Alamat teman-teman sekarang yang aktif di mana, nomor handphone yang up to date di mana, berapa, kan gitu. Nah, itu bisa dimasukkan di laman tracer alumni yang ada, yang baru kita buat, gitu Kak Diva ya. Nah, manfaatnya apa untuk teman-teman? Ya tentunya teman-teman di tracer alumni itu kita sediakan yang namanya informasi tentang lowongan pekerjaan, ya, dan juga ada teman-teman bisa saling sharing dengan alumni-alumni lainnya. Di situ ada forum namanya. Oh, bisa ada forum ya? Forum. Berarti bisa berinteraksi di situ juga sesama alumni ya? Forum tersebut sesama alumni tentang ada nggak lowongan pekerjaan gini-gini, itu bisa. Itu kelihatan di forum-forum itu siapa saja yang berkomentar, siapa saja yang memberikan berita, agenda dan segala macam. Ataupun kalau teman-teman ingin katakanlah ingin reunian, kita bisa kirim dari forum tersebut. Agenda ya, jatuhnya ke agenda reunian bareng ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa alumni itu udah berganti nomor handphone atau nggak detek lagi WhatsApp-nya, nggak ada WhatsApp group segala macam. Jadi bisa nih teman-teman alumni ini gabung ke login ke Siakat alumni ya, tracer alumni ini, nanti di situ kan tergabung semua itu alumni dari yang Langsa seperti itu. Jadi bisa kayak kata Bang Eko tadi, bisa mengagendakan reuni atau segala macam. Mungkin nanti bisa juga info-info gitu kan, apapun gitu ya. Jadi bisa interaksi di situ. Berarti bisa dimasukkan teks gitu ya. Bisa. Jadi kalau teman-teman alumni mau berbagi tentang sharing informasi lowongan kerja misalnya, nggak tahu mau berbagi di mana gitu kan, bisa melalui forum tersebut, sehingga kan bermanfaat bagi alumni-alumni lainnya gitu. Jadi ya kalau bisa yang namanya alumni itu harus kuat ya networkingnya. Jadi inilah salah satu platform supaya teman-teman bisa saling berbagi ataupun berbagi pengalaman, berbagi cerita, agenda dan segala macam. Di situ ada di tracer alumni ini gitu. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman dan manfaatnya luar biasa. Ya. Oke, jadi memang ini diciptakan untuk para alumni gitu ya. Jadi kategori alumni itu pasti yang sudah lulus. Nah, jadi ini ada pertanyaan ya. Kalau yang misalnya baru lulus nih hari ini, bisa dia tuh udah duluan punya pekerjaan gitu, Bang Eko. Jadi bisa nggak diisi gitu? Karena kan biasanya kan alumni itu beberapa lama baru dapat pekerjaan, kan? Tapi ini udah bekerja duluan sebelum lulus, itu bisa nggak diisi? Itu bagus ya. Tentu saja bisa. Tentu saja bisa, karena statusnya berarti nanti di kuesioner tersebut statusnya sudah bekerja. Nanti ada di kuesioner pertama tadi ya? Ya, sudah bekerja. Nanti dia bisa isikan untuk biodata dia di tracer alumni itu bekerja di mana segala macam. Tentu saja itu bisa. Itu bisa sekali Kak, bisa sekali. Ya. Nah. Jadi yang baru-baru lulus ya, fresh graduates ya. Jadi bisa akses ya kayak gitu ya. Kalau misalnya yang belum ada pekerjaan, bisa nggak login ini? Bisa. Dia mengisi dia isi kuesionernya, tapi kalau belum ada pekerjaan ya tentu saja dikosongkan dulu. Iya, tapi tetap bisa login ya, bisa masuk, bisa berinteraksi ya. Bisa masuk asalkan dia mengaktifasi yang seperti saya tanyakan tadi, aktivasi ikutin tersebut aja alurnya gitu ya. Ikutin aja alurnya. Berarti ini tidak ada kriteria khusus alumni siapa aja yang bisa akses ya, semua atas nama alumni sudah lulus, sudah ketok palu ya, udah lulus gitu ya. Jadi itu bisa login ke tracer study alumninya YIN Langsa ya. Nanti di video ini akan kita cantumkan bagaimana alur sama kalau ada kendala siapa gitu ya. Iya, benar-benar. Otomatis kok misalnya ada kendala ini ya, wajahnya tolong ditandai ya. Di screenshot aja.
Jangan. Ya, Bang Eko, datangin aja tuh ruangannya dari tahu tadi di TIPD lantai 2 ya, nih ya mukanya, diingat ya, diingat baik-baik ini. Oke, jadi memang luar biasa sekali ya, apa sih namanya? Manfaat, terus TIPD ini ada, itu memang kalau emang nggak ada nih susah kali kita ya, kita nggak tahu bilang, karena yang berhubungan teknologi gitu ya. Jadi yang menunjang belajar kita, yang menunjang kegiatan di kampus, setelah ngampus juga inilah dia gitu ya. Kalau misalnya nggak ada TIPD, berarti kita balik ke masa berapa ribu tahun yang lalu mungkin ya Bang ya? Ya, setiap kampus tentu ada unit-unit pembantu ya. Iya, unit pembantu ya. Kenapa pembantu namanya? Bukan, maksudnya pendukung secara pendukung, teknisnya. ya benar. Ya, karena pemanfaatan teknologi itu kan Supporter. mau tidak mau ya kita dituntut untuk bisa. Ya benar, gitu, apalagi kan? perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman, situasi pandemi, Iya. semua belajar secara daring ya mau nggak mau ya, yang namanya kita ya harus bisa gitu. Jadi ya tentu kita sangat bersyukur ya bisa memfasilitasi Ya, institusi, memfasilitasi teman-teman untuk bisa apa namanya sharing berbagai pengalaman melalui Tracer Alumni ini gitu. Ya. Jadi kita sistemnya hanya memfasilitasi. Benar. Belum tahu nggak kepala UPT TIPD itu mungkin namanya siapa iya. gitu? Jadi kepala UPT kita itu sekarang dipimpin oleh Pak Habibie. Pak Habibie. Habibie presiden. Biar BC Habibie ya. Apa maksud saudaraan? Jadi dipimpin oleh Pak Habibie, Iya. STMkom. Ya. Oke. Jadi kita nih semuanya berterima kasih sekali nih ya sama UPT TIPD ya, kepada Pak Habibie dan tim, dan juga Bang Eko yang sudah bersedia hadir untuk sharing tentang TIPD, fungsinya dan apa sih tugasnya gitu ya, karena sangat-sangat terbantu sekali ya, apalagi di masa-masa seperti ini kata Bang Eko tadi. Oke. Teman-teman semuanya, tak terasa ya sudah di penghujung acara. Nah, sebelum kita closing nih mungkin Bang Eko ada yang mau disampaikan lagi nih ke teman-teman? Iya, terima kasih Kak Diva. Tentu apa ya, besar harapan kita bersama gitu ya untuk teman-teman bisa mengisi Tracer Alumni ini, karena itu manfaatnya sangat luar biasa. Banyak sih ya. Gitu ya. Nggak cuma ngisi-ngisi doang gitu, enggak? Iya, terutama untuk nilai tambah untuk akreditasi kita. Iya. Gitu ya. Jadi kampus sudah menyediakan platform Tracer Alumni, kenapa tidak Anda manfaatkan, kan begitu? Iya, benar. Nah, tentu ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, harus teman-teman apa namanya bisa gali info yang ada di Tracer Alumni tersebut ya. Jadi sebenarnya manfaatnya besar sekali. Jadi ya tentu harapan kita bersama untuk teman-teman bisa lah mengisi Tracer Alumni tersebut, begitu saja. Ya. Jadi untuk para alumni nih silahkan login dan aktif ya di forum, karena juga selain kita terekam jejak para alumni, juga bisa sebagai networking ya. Iya, betul. Iya, benar. Jadi disitulah kita juga menyambung silaturahmi dan untuk memperkuat alumni alma mater IAIN Langsa seperti itu. Baiklah, terima kasih para sahabat IAIN Langsa sudah menyaksikan program Humas Menyapa berkenalan dengan UPT TIPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eko. Sama.